Oke, kita baca komentar yang masuk di channel Atrivi. Kita baca beberapa komentar saja ya. Yuk kita mulai. Yang pertama dari Niketut Dini Wulandari. Saya salah satu korban, Pak. Rasanya seperti dihipnotis juga, Pak, karena nagih terus isi ulang sampai 1,5 juta. Saya sampai ditawarkan pinjol untuk isi ulang. Tetapi untung saya tidak mendapatkan dan seakan-akan tersadar uangnya tidak bisa kembali. Jadi saya pasrah. Dengan ini Tuhan mengingatkan saya untuk sangat berhati-hati lagi. Saya nonton video ini setelah kejadian. Kalau saya nonton sebelum kejadian, mungkin saya sudah berhenti. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu. Ya ini beliaunya ini terkena modus penipuan kerja paruh waktu ya. Jadi emang seperti nagih gitu. Jadi ketika kita top up, kita diiming-imingi komisi yang besar, bonus yang besar. Kemudian kita top up, kita kerjakan misi-misinya ternyata nggak selesai karena dibikin nggak selesai emang kan gitu. Emang didesain sehingga misi-misinya ini tidak terselesaikan. Nah kemudian kamu disuruh top up lagi, diiming-iming komisi besar lagi, ujung-ujungnya apa? Top up lagi, komisi nggak cair lagi, terus seperti ini, seperti ketagihan gitu. Nah sampai bahkan diajari caranya minjol. Ya, nanti kalau kamu udah pinjol ya ujung-ujungnya tetap sama kok. Komisimu tidak bisa kembali. Ya, jadi hati-hati kalau ada penawaran kerja paruh waktu yang kerjaannya ringan, subscribe, kemudian review tempat, kemudian bikin fake order, follow, dan sebagainya, komisinya besar yang ujung-ujungnya kamu disuruh deposit, sudah lupakan dan tinggalkan. Oke, lanjut dari Kak Omong Gondrong. Maaf Pak mau tanya, ini tentang overcredit KPR ya, tentang ini pertanyaan tentang overcredit KPR ya. Pak maaf mau tanya, kalau yang saya tangkap dari video ini untuk yang bawah tangan resikonya banyak di sisi pembeli. Nah, untuk resiko di sisi penjual apa Pak yang mungkin terjadi? Sama misal bawah tangan lewat notaris, apa perlu kita infokan ke bank kalau kita sudah ada transaksi bawah tangan? Terima kasih sebelumnya. Nah, jadi kalau kita transaksi rumah bawah tangan ini yang jadi pertanyaan adalah ketika kita menjual rumah ya, rumah itu masih dalam angsuran bank, masih dalam anggunan bank. Kemudian orang ada yang beli, kemudian kita transaksi bawah tangan. Jadi lewat notaris saja nanti yang melanjutkan bayar si penjual si pembeli baru ini. Nah, sehingga bank nggak tahu kan gitu. Nah, konsekuensinya banyak di video ini sudah saya jelaskan, tapi kebanyakan yang untuk pembeli. Nah, untuk penjual, nah ini konsekuensinya juga banyak juga kalau transaksi bawah tangan ini. Yang pertama jika terjadi macet ya, yang beli yang melanjutkan ngangsur ini tidak bisa meneruskan, maka yang tetap ditagih bank adalah Anda gitu loh. Maka yang BI checkingnya blacklist adalah Anda ketika angsuran itu tidak terselesaikan kan seperti itu. Nah, apakah kita bisa memberitahukan ke bank bahwa ada transaksi bawah tangan? Nah, kalau diberitahukan ke bank, biasanya bank akan meminta dilakukan transaksi jual beli resmi. Nah, ketika transaksi jual beli resmi ini belum tentu pembeli yang akan melanjutkan KPR ini bankable, belum tentu disetujui bank juga, kan resikonya seperti itu. Yuk lanjut ke Kak Yadi. Kak Yadi ini tentang jual beli rumah warisan ya. Cuman di Indo aja rumah kebanyakan pajaknya. Pantesan orang pajak pada punya Rubicon. Emang ya jual beli rumah ini pajaknya luar biasa, besar ya. Oke, wah dari Waluyo Sempet. Saya sudah lapor tapi kok ditolak ya. Ini lapor apa ya? Saya kurang tahu ya. Kemudian dari Kak Nur Hasan, saya baru saja ikut langsung dapat 120.000, tapi saya curiga, jadi saya nggak lanjutin. Udah nggak usah lanjutin kerja paruh waktu, kalau kamu lanjutin ujung-ujungnya duitmu yang hilang, oke? Saya kena tipu sebesar 3 juta disuruh lanjut biar bisa cair, gua nggak berani. Ya, semoga diganti dengan rezeki yang lebih melimpah untuk Kak Nanang ini ya. Nggak usah dilanjutin Kak Nanang, kalau kamu lanjutin uangmu ya ujung-ujungnya habis. Oke, dari Kak Darna Melianiastari. Alhamdulillah aku lihat-lihat dulu video, hampir saja kepancing disuruh depo 100.000. Aku mikir lagi, ini jebakan nggak ya? Ternyata benar setelah lihat video ini. Ya intinya satu, ketika kamu disuruh deposit, ya
Apapun, penawaran investasi, penawaran lelang online, penawaran kerja paruh waktu, ketika kamu disuruh deposit, udah lupakan dan tinggalkan. Udah, itu kuncinya. Kak Sriwati, Kak, kalau pengiriman salah tulis sistem COD bagaimana caranya? Maksudnya pengiriman salah tulis sistem COD. Pengiriman salah, waduh ini saya nggak tahu maksudnya ya. Oke, lanjut. Ini lanjut dari Kak Hilyah. Saya rasa terlalu ceroboh BRI karena pengalaman teman saya ATM BRI nggak tahu sebabnya kemudian sudah terblokir dari sistem-sistem, pas dilihat saldonya taunya habis sudah ya. Ini memang beberapa hari ini banyak ya penipuan yang menguras saldo rekening ya. Modusnya klik APK ya. Ini udah saya bahas di video-video sebelumnya, udah saya bahas, tapi ini akhir-akhir ini banyak lagi. Jadi kita dapat kiriman file lewat WhatsApp, entah itu undangan pernikahan, entah itu file misalnya mengaku dari kurir ekspedisi atau dari manapun. Ketika file itu kita klik, kita install, maka penipu bisa membaca semua data-data yang ada di handphone kita, termasuk data-data e-banking, m-banking kita. Selanjutnya ya wes, uang kita ludes kan gitu ya. Oke, lanjut. Ini Mas, modus penipuan klik file APK. Bener kan ekstensinya berubah-ubah, kadang APK, kadang PDF, kadang TXT, HTML dan lain-lain. Hari ini aku dapat WA, dapat hadiah 125 juta dari BPJS dan file ekstensinya HTML. Jadi penipu ini udah macam-macam modusnya. Ini dapat hadiah 125 juta dari BPJS. Kemarin mengaku kurir ekspedisi, undangan pernikahan, ada tilang elektronik. Intinya kamu diarahkan untuk mengklik file. Ya, ketika kamu klik file tersebut, maka setelah diinstal file itu akan bisa membaca semua data-data kita. Oke? Dari Kak Dion, saya 2 hari lalu rugi 50 juta modus penipuan ini. Pas, 50 juta. Banyak hari ini. Udah lama saya nggak puluhan juta ini hari ini lumayan banyak, 50 juta. Pas saya mau penarikan di akun saya, yang mana akun tersebut akun yang terhubung dengan sistemnya mereka, dan katanya sistem bermasalah, harus menyelesaikan tugas terakhir dengan top up senilai 60 juta. Udah hilang 50 juta, nggak bisa ditarik, disuruh top up lagi 60 juta. Yuk kita lanjutin bacanya. Baru bisa penarikan saldo. Kita secara keseluruhan. Saya terlambat cari informasi dan terlambat nemu video ini. Awalnya saya cuma iseng-iseng doang, tetapi lama-kelamaan seperti ada hipnotis. Nah, ini hampir sama dengan komentar yang pertama ya. Seperti ada hipnotis oleh komplotan mereka. Saran saya, bila ada nomor baru yang belum kita kenal dan penawaran kerja paruh waktu yang dapat komisi jika like produk di TikTok, FLKS, itu modus penipuan. Udahlah, intinya kalau kamu disuruh top up, tinggalkan gitu loh. Berani top up, harus berani keluar uang, berani kehilangan uang. Oke, lanjut. Ini dari anak singkong. Orang dalam saya curiga. No comment. Oke, dari Iki. Ini tentang kode OTP yang harus dijaga. Jadi kode OTP itu kode yang masuk biasanya ke nomor kita, kemudian kode itu adalah verifikasi bahwa akun itu benar digunakan oleh kita. Misalnya ketika kita mengaktifkan fitur-fitur m-banking gitu, nanti ada kode OTP yang masuk kan gitu. Jangan simpan uang dalam jumlah banyak di rekening yang ada mobil bankingnya. Terus disimpan di mana? ya dilema sih. Emang sekarang itu lagi, kemarin kasus di Malang ya, 500 sekian juta hilang. Kemudian sebelumnya di Malang juga 1,4 miliar hilang juga. Ya emang ngeri-ngeri kalau kita nyimpen uang yang ada m-bankingnya. Tapi kalau nggak gitu disimpan di mana kan gitu, kita juga repot kan ya. Oke. Bang, aku sudah foto KTP, tanda tangan, nomor HP, foto wajah muka, katanya mau dibuatkan kartu kredit. Hati-hati. Hati-hati terhadap penawaran-penawaran, termasuk penawaran kartu kredit melalui WA. Jangan hati-hati karena bisa jadi itu adalah modus penipuan yang mengambil data pribadimu. Ya, hati-hati. Oke. Lanjut. Ya, 1, 2, 3 komentar lagi ya. Untung saya dapat video ini, saya sudah tertipu 300.000. Awal-awal saya jalankan misi, enak, dapat 80.000. Pas saya disuruh jalankan misi 200.000, selesai saya top up 200.000, dia bilang misinya habis, dialihkan lagi yang 300.000. Bodohnya saya langsung percaya. Selesai saya top up lagi 100.000, jadi sudah 300.000. Dia bilang habis, dialihkan ke 500. Di situ saya mulai curiga. Dalam hati saya kayaknya nih saya kena penipuan.
Alhamdulillah. Ya, baru hilang 500.000, udah banyak yang puluhan juta ya. Alhamdulillah. Oke, gak tahu nih besok dari Kak Rofik, gak tahu nih besok tugasnya macam-macam apa masih sama. Wah, kakak, 500.000 lumayan. Oke, dari Kak Monika Lestari. Aku ketipu 9 juta, semoga diganti dengan rezeki yang lebih melimpah, lebih banyak lagi ya. Ini terakhir, hampir saja aku sekarang masih perjalanan diberi tugas jadi viewer Google. Nah, ini tugasnya viewer. Disuruh kasih bintang dan komen yang baik di aplikasi Play Store. Aku masih sanksi, jadi aku cari info di YouTube. Gak taunya udah banyak yang komen gini. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan gak ketipu ya. Ini karena udah banyak yang itu diminta review YouTube, review Google, kemudian like, subscribe, tugasnya itu mudah-mudah. Yang semua orang itu gampang. Logikanya, kalau kerjaannya itu mudah, ngapain sih mereka mencari orang-orang gitu? Mending mereka merekrut sendiri kan gitu. Hati-hati, intinya berani top up, berani kehilangan uang. Salam cerdas, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.